Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas permasalahan bagian seal water pump untuk motor Yamaha Vixion Old atau Vixion lama ya. Nah ini jadi kronologisnya itu air radiator sudah tercampur ke oli mesin. Jadi nanti kita cek aja nih bagian seal water pumpnya itu rusaknya bagian apa aja gitu ya. Selain seal water pump yang rusak itu apa aja yang rusaknya. Nah ini kondisinya udah saya lepas bagian rumah seal water pumpnya. Tinggal kita ini aja ya, kita cek nih. Ini udah saya cek nih bagian yang rusaknya. Nanti yang perlu diganti itu kayak packing itunya ya, packing kertas, packing bagian besinya, bearing seal water pump sama seal water pumpnya nanti kita ganti semua itu ya. Nah ini untuk kondisi seal water pumpnya, sobeknya udah sobek parah ya, makanya bocornya juga pasti parah kalau kayak gini. Nah nanti tinggal kita siapin aja bagian spare part yang perlu digantinya. Oke, ini bagian bagian bearing seal water pump. Ini untuk packing kertasnya. Ini mohon maaf ya, bagian packing kertasnya ini bukan ori, soalnya kondisi di bengkel nggak ada yang ori. Kita nyari-nyari keluar tetap nggak ada yang ori, jadi dapatnya yang biasa. Nah ini buat bagian rumah seal water pumpnya udah saya cuci semua, ini udah saya bersihin. Dan ini untuk melepas seal water pumpnya udah saya bikin di video sebelumnya, nanti bisa ditonton ya. Oke, kita lanjut saja, kita proses pemasangan seal water pump. Ini sebelumnya kasih pelumas dulu ya untuk bagian rumah atau bagian dudukan seal water pumpnya. Oh ini kode spare partnya kurang jelas ya, nanti saya tulis aja nanti di bagian deskripsi spare part apa aja yang perlu diganti, itu nanti saya tulis ya kode-kodenya di bagian deskripsinya. Nah ini tinggal kita tekan aja ya. Ini kalau udah kayak gini sih proses pemasangannya gampang, tapi proses pas kita melepasnya itu yang keras, yang susah itu. Ini buat ngepresinya kita pukul pelan-pelan aja nanti. Ini kalau sudah agak masuk, nanti kita kasih itu ya, bantalan kunci shock ukuran 21 ini. Sama kita pukul pelan-pelan aja, jangan terlalu kenceng. Kalau terlalu kenceng yang ada nanti bagian seal water pumpnya hancur lagi. Nah ini udah terpasang ya, udah sama rata sama bagian rumah seal water pumpnya. Iya bener, kurang deket ini, jadi kode spare partnya nggak jelas ini. Oke, kita lanjut pemasangan bearing seal water pump. Jangan sampai kebalik ya untuk pemasangan seal water pump, pemasangan bearing seal water pump yang ada kode di bagian bearing dan bagian sealnya nanti bagian luar itu ya. Nah seperti tadi pemasangannya kita pasin, kita pukul pelan-pelan aja. Kalau udah ngepas baru kita ngepresinya, kita kasih bantalan kunci shock. Nah ini untuk pemasangan buat ngepresin bagian bearing seal water pumpnya, kunci shocknya pakai ukuran 17 ya.
Kalau sudah terpasang, udah ngepres semua, kita pasang bagian packing kertasnya. Ini penting juga, ini packing kayak gini nih. Ini saya udah nyari-nyari ini ke tempat lain yang ori, nggak ada, kosong, adanya yang KW. Daripada nggak diganti yang ada bocor lagi, jadi saya kepaksa ini pakai yang KW juga. Tapi kondisinya sih ini ya, PNP ya, dia mau ngepres dia. Kalau semuanya nggak PNP mah nggak bakalan berani saya pasang itu. Nah, ini untuk bagian plat bagian ini ya, plat besi untuk ngepresin packing kertasnya. Nah, ini itu kan ada lubang tuh. Untuk lubang itu dia bukan itu ya, bukan jalur air radiator, tapi untuk hawa mesin atasnya ya. Nah, ini untuk pemasangan kipas seal water pump. Sebenarnya sih bukan kipas itu ya, kayak pompa dia, pompa dari radiator utama, jadi nanti disalurin ke blok mesin, ke bagian blok headnya. Nah, nanti dari blok head itu ada pompa lagi, disalurin ke air radiator utamanya. Sistemnya seperti itu sih, kami bentuknya cuma kayak kipas saja, tapi itu sebenarnya pompa buat air radiator. Oke, kita lanjut nih, kita pasang nih bautnya nih. Masih kurang pas ini pemasangan bautnya dia, buat lubangnya itu kurang pas itu. Kalau belum pas ya kita pasin aja. Nah, udah pas semua baru kita kencengin ya. Ini pakai kunci T ukuran 8. Oke, ya sip. Kalau udah itu mah kita tinggal pemasangan bagian packing besi untuk bagian seal water pumpnya. Udah kenceng, sip. Nah, ini ya, ntar itu ya bagian kode-kode spare part buat harga-harganya nanti saya tulis di bagian deskripsi aja. Mohon maaf kalau seumpamanya ini kode spare partnya kurang jelas, nanti saya tulis di kolom deskripsi. Oke, kita lanjut aja ya, kita lanjut proses pemasangannya atau proses perakitan. Nah, ini jangan lupa tutup ininya, ini tutup rumah seal water pump. Kita kasih baut dulu, kita kencengin dulu. Takutnya kalau nggak dikencengin nanti malah packing besinya geser, yang ada ntar bocor lagi kalau geser. Nah, ini sama pakai kunci T8. Oh ya, ini nanti sedikit masukan dari saya, sebelum mengganti oli mesin yang baru, usahakan ya itu nanti dikuras dulu pakai oli mesin bekas. Kalau nggak dikuras dulu, sayang pakai oli mesin barunya.
udah kepasang bautnya, udah pas, udah kenceng, baru nanti kita pasang lagi aja ke bagian motornya. Kita tes, kita cek bagian selang-selangnya. Biasanya yang sering bocor itu selang-selangnya. Nah, nanti untuk bagian air radiatornya kecampur lagi apa enggak, kita ceknya sehari 2 hari setelah kita pemasangan. Oke, ini kondisinya udah saya rakit, sudah saya rapihin. Untuk selang-selang aman, gak ada yang bocor. Kalau ada yang bocor kita kencengin lagi aja nanti tuh ya baut penguncinya. Nah, nanti tinggal kita tes sehari 2 hari, kita cek bagian oli mesinnya masih kecampur apa enggak. Oke, sekian dulu tutorial dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.